Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Amin, puji nama Tuhan. Kita anak-anak yang tetap dikasih Tuhan sampai selama-lamanya. Status kita adalah anak-anak yang benar-benar dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara kita datang ke tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mempercayai bahwa segala kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti sanggup memulihkannya. Tuhan pasti sanggup menangkannya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mau satu dalam Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mesti melihat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Tuhan.
percaya bahwa kami anak-anakmu boleh dimenangkan pada hari ini Bapak. Dan semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin, karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa. Haleluya, Tuhan yang hebat.
Tetap semangat, tetap ceria di dalam Tuhan. Selanjutnya saya silakan bagi teman-teman yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan. Haleluya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya silakan bagi yang tugas pengumuman untuk mengumumkan. Shalom. Luar biasa. Hari ini sesak banget nih, penuh. Ada 2000 jemaat nih. Amin. Haleluya. Dan semangat semua sampai keringetan. Sorry ya kalau suara sedang serak nih. Soalnya kemarin sempat kena flu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Oke, ada beberapa pengumuman mungkin buat jemaat tempat ini. Bagi yang mau mendukung terus dalam pelayanan ibadah di tempat ini, memberikan supportnya melalui dana ataupun apapun bentuknya, dipersilakan. Bisa melalui rekening Ibu Lisa atau mungkin amplop persembahannya. Kita mau terus pelayanan ini tetap bergerak maju dan semakin berkembang. Amin. Haleluya. Mungkin ada juga Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, boleh mendaftarkan dirinya ke Saudara Yogi atau ke Pak Cepi atau ke siapa ya? Ke Heri ya, biasanya Heri. Untuk dijadwalkan. Coba ada yang belum dibaptis ya? Angkat tangannya. Apa sudah semua dibaptis? Apa mau dibaptis ulang? Barangkali ada yang mau dibaptis ulang kan? Kayaknya nggak sah katanya gara-gara dipercik doang. Nah besok-besok sama Om Cepi dilelepin. Bisa. Oke, kayaknya udah dibaptis semua ya. Oke, puji Tuhan. Ada ucapan terima kasih kepada Ibu Roni yang telah menyediakan perjamuan kasih hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Pulang dari tempat ini kita diisi perutnya. Amin. Ada lagi pengumuman? Tidak ada. Oke. Kita memberikan. Hari ini juga nanti habis ibadah ada meeting untuk Natal ya. Karena ini bulan Agustus, nggak terasa. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Persiapannya udah panjang banget. Karena cepat waktunya. Katanya di kemarin sempat dengar berita Juli Agustus itu waktunya makin cepat katanya. Nggak tahu perubahan pergerakan buminya. Cepat banget. Udah Juli karena Agustus ya. Karena baru kemarin kan. Bentar lagi kemerdekaan RI. Pasti di sini ada merayakan lagi nih kemerdekaan. Ada lomba nanti. Amin. Tapi Heri yang nyiapin nanti. Makan kerupuk ya. Oke, kalau tidak ada, kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh diberi kesehatan, kekuatan. Amin. Kami percaya Tuhan itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya Engkau yang menjanjikan kami sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kami percaya kami menghadapi situasi apapun, kami akan keluar menjadi orang-orang yang pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan setiap hari demi hari Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih buat tempat ini Tuhan, Gereja Sungai Yordan Anugerah, di mana kami bisa bertumbuh di tempat ini Tuhan, untuk mengenal kasih Tuhan, untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tempat ini Gereja Sungai Yordan Anugerah menjadi anugerah dimanapun ditempatkan Tuhan. Berkati hamba-Mu, gembala kami Tuhan, Pak Cepi dan Tante Lisa di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat, kewahyuan-Mu Tuhan, mengalir memenuhi kehidupannya sehingga apapun menjadi kerinduan Tuhan boleh Kau sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai hidupnya Tuhan dan keluarganya. Terima kasih Bapak, berkati kami semua tempat ini. Kami percaya berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Amin. Memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Lagi kata persembahan diadakan, sama kita mengaku lagi ini.
Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama menikmati Tuhan, kami percaya ini adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk kesetiaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Membawa setiap kami untuk dapat terus merasakan betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau, betapa kemurahan-Mu lebih daripada segalanya. Terima kasih Bapak, sungguh kehidupan kami Tuhan, kami boleh nikmati oleh karena semua kebaikan Tuhan. Dan biar sore hari ini seluruhnya kami yang boleh hadir, lawat setiap kami Bapak. Apapun pergumulan kami, apapun tantangan hidup kami, yakinkan kami, sadarkan kami bahwa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Engkau yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Di dalam kesulitan kami boleh melihat pertolongan Tuhan terjadi. Di dalam setiap pergumulan yang ada kami boleh merasakan betapa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Bapa. Mari sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduanmu, sehingga setiap kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang kami yakin dan percaya ini akan terus meneguhkan akan keberadaan hidup kami, meyakinkan dan menyadarkan kami betapa Engkau Allah yang tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup kami. Rancangan-Mu indah atas hidup kami, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambutnya dengan pengucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita selalu ini. Wah, luar biasa ya. Rasanya kalau udah mau puji Tuhan, mau pada berhenti nih. Haleluya. Ya, Tuhan luar biasa ya, sehingga kita boleh menikmati semua kebaikannya. Baik, sore hari ini kita akan dapat mendengar ya begitu banyak hal yang luar biasa yang tentunya akan disampaikan oleh kebenaran firman Allah, dan saya yakin kita semuanya pasti diberkati, amin. Ya, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Ya, sebelum kita sama-sama dengan kebenaran firman Allah, saya kalau kira saudara, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, amin. Ya, karena kita sadar betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, tema kita sore hari ini Bapak Ibu Saudara ada sebuah tema yang saya percaya akan berdampak luar biasa dalam hidup kita. Apa temanya? True rest in Christ. Ya, ada sebuah kebenaran ketika kita terus ya mendengar akan tentang Kristus, di mana ada ketenangan, ada istirahat ya yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ya, jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita nikmati hari-hari ini. Ada ketenangan, ada istirahat yang sesungguhnya. Dan banyak orang sedang mencari ini Bapak Ibu Saudara di dalam perjalanan kehidupannya. Ya, ada sebuah keberadaan di mana ada rasa aman, ada di mana dia merasakan perlindungan Allah yang luar biasa. Ya, tetapi dunia tentunya tidak akan pernah tinggal diam juga. Ya, memberikan begitu banyak keadaan. Saya yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita hidup di dunia yang kita bisa dunia bisa memberikan kepada kita segala sesuatu. Saudara mau apa, dunia bisa berikan hari-hari ini. Mau makanan enak, dunia bisa berikan. Dari harga yang puluhan ribu sampai harga yang ratusan ribu sampai harga yang jutaan juga ada Bapak Ibu Saudara. Saudara mau nginep di hotel yang kayak gimana? Yang sederhana ratusan ribu ada. Ya, ratusan ribu banyak ya. Lalu yang juta ada Bapak Ibu Saudara. Bahkan ratusan juta ada nggak? Ada juga. Ya, dunia bisa memberikan segala sesuatu buat kita. Ya, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Apa namanya? Ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Dunia memberikan begitu banyak hal yang luar biasa, tapi dia tidak bisa memberikan ketenangan, rest kepada kita. Dan itu semuanya hanya bisa didapat ketika kita percaya kepada Kristus. True rest in Christ. Saya percaya akan jadi berkat buat setiap kita. Amin. Jadi saya kalau kiri kanan saudara. Iya, kamu harus tenang, amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang kita rasakan hari-hari ini, ada banyak orang seringkali berpikir ini hanya sebuah perasaan. Tetapi yang sesungguhnya ini bukan cuma sekedar perasaan, tetapi ini adalah cerminan dari apa yang kita saat ini sedang andalkan. Kalau saudara penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, saudara coba dilihat apa yang engkau sedang andalkan. Kalau engkau mengandalkan usaha dirimu, kekuatan dirimu, maka kecemasan yang akan engkau alami. Kalau engkau mengandalkan hartamu, uangmu, maka ketakutan yang engkau akan alami. Ya. Saya yakinkan sama saudara, ketika kita mungkin jadi orang sederhana, nggak banyak uang, kita kok rasanya lebih tenang. Pas banyak uang, tiba-tiba kok rasanya jadi lebih ketakutan. Dulu jalan di tempat yang gelap sendirian aja biasa saja. Kenapa? Karena percuma juga, ya lu tolong gua, nggak punya uang. Sekarang ketika banyak uang, jam tangannya 1M, ya sepatunya ratusan juta gitu kan. Kira-kira saudara mau jalan di tempat yang sepi mulai apa? Was, mulai ketakutan. Yang banyak uang mulai ketakutan. Naruh uangnya di mana? Mau beli saham apa? Iya, mau investasi di mana? Penuh dengan ketakutan. Ketika engkau mengalami ketakutan, itu adalah cerminan dari apa yang kau andalkan. Banyak orang seringkali mengandalkan uangnya. Mereka berpikir itulah segalanya, tapi ternyata itu menimbulkan
ketakutan. Ada lagi yang mengandalkan mungkin kekuatan manusia. Mungkin kita punya teman pejabat, mungkin kita punya teman angkatan, mungkin kita punya teman yang luar biasa. Saya ingin sampaikan, itu juga tentunya mendatangkan apa? Kekhawatiran. Kalau ditolong, kalau kagak, kita terlalu mengandalkan manusia. Tapi saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau tenang, andalkan siapa? Yesus, andalkan Tuhan kita. Amin. Jadi senggol kiri kanan sekali lagi, katakan jangan takut, andalin Tuhan saja, men. Iya, kadang-kadang dunia ini mencemaskan ya, situasinya begitu luar biasa, peperangan di mana kadang-kadang peperangannya ada di luar negeri, saudara. Orang kita yang penuh dengan apa? Kehebohan, begitu ya. Ributnya di sana, kitanya yang ikut apa? Ikut kelabakan ya. Ternyata itu semuanya memang sudah sedemikian karena ada begitu banyak yang tidak kita pahami. Ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita, kecemasan menguasai. Ketika kita mengandalkan harta kita, ketakutan menguasai. Ketika kita mengandalkan manusia di sekitar kita, maka kekhawatiran akan terus menguasai. Kita akan membaca Bapak Ibu Saudara dari sebuah kisah Raja Daud yang luar biasa di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ya. Kita akan sama-sama baca. Ini akan menjadi sebuah kekuatan buat kita. Bagaimana caranya dia di dalam situasi yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dia merasakan ketenangan. Dia bisa menemukan true rest in. Ada menemukan ketenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dia menemukan sesuatu yang luar biasa, dan ini akan menjadi pembelajaran buat kita. Ya, kita buka sama-sama di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, coba diperhatikan ya, ini sesuatu yang luar biasa, saya percaya akan jadi berkat buat kita. Dari Daud, ya dikatakan di sini, Tuhan adalah apa? Terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ada tantangan di sekitar Raja Daud. Ada begitu banyak ya lawan-lawan di sekitarnya yang coba untuk menghancurkan hidupnya, yang coba untuk menjatuhkan kehidupannya. Mungkin ini juga yang sedang saudara alami. Mungkin orang-orang di sekitar saudara hari-hari ini sedang ngomongin saudara, coba menjatuhkan saudara, coba menjatuhkan usaha saudara, coba bersaing dengan saudara. Tapi saya ingin sampaikan, sebagaimana Raja Daud juga berkata demikian, kita juga bisa berkata Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah apa? Terangku dan keselamatanku. Amin. Iya, ini hal yang luar biasa yang Raja Daud alami. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi keselamatan dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat kita gemetar. Amin. Iya. Ayat yang kedua berkata demikian. Ya, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang apa? Tergelincir dan jatuh. Amin. Karena pertolongan Tuhan kita luar biasa. Ya, sehingga Raja Daud mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa ketika dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ketika dia mengandalkan Tuhan, dia bisa melihat lawan-lawannya tergelincir dan jatuh. Tidak ada seseorang pun yang sanggup untuk mengalahkan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatannya, yang menjadi keselamatannya, yang menjadi terangnya. Sehingga di dalam kegelapan pun Tuhan akan mengarahkan kita pada jalannya yang luar biasa. Amin. Di dalam tantangan apapun yang sedang kita alami, kita percaya ada Tuhan yang sedang menuntun kita. Jadi dengan demikian saya yakinkan Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari-hari ini, Raja Daud pernah mengalaminya. Dan dia mengandalkan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ketiga dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap apa? Percaya. Wow, Raja Daud dalam situasi kondisi yang seperti ini, dia tetap apa? Tenang. Hatinya tidak diliputi dengan ketakutan. Kalau saudara hari-hari ini mengalami begitu banyak ketakutan dalam situasi kondisi yang ada, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Dalam situasi kondisi apapun, percayalah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Ayat yang keempat dikatakan di sini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah
Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah yang menjadi rahasia Daud. Kenapa dalam situasi penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, begitu banyak pergumulan, begitu banyak lawan-lawan yang coba menyerangnya, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia tetap mengalami sebuah keberadaan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, karena dia memiliki sebuah keberadaan yang luar biasa. Ayat yang keempat tadi adalah sesuatu yang luar biasa. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, orang-orang pada waktu itu ketika mereka coba mendekat sama Tuhan, mereka mencari Tuhan. Mereka coba mendekatkan diri mereka sama Tuhan. Ada bait-bait Allah di mana orang merasakan bahwa Tuhan hadir di situ. Mereka mengejar ke sana. Ketika orang-orang mengalami ketakutan, mengalami masalah, mereka datang ke bait Allah. Tapi di dalam perjanjian yang baru, saya ingin sampaikan, bukan saudara yang datang mencari Tuhan, tetapi siapa? Tuhan yang datang mencari saudara. Amin. Dari surga yang mulia dia datang ke dalam dunia yang penuh sengsara. Buat cari siapa? Cari saudara dan saya. Amin. Untuk supaya kita diselamatkan, untuk supaya kita mengalami ketenangan. Ya, dunia mungkin mengajarkan begitu banyak perkara di mana kita harus mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi firman Allah mengajarkan kepada kita, ayo andalkan siapa tuh? Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Iya, kadang-kadang kita nggak ngerti dalam situasi kondisi hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kok tiba-tiba saudara merasakan kok orang tiba-tiba benci ya sama saudara. Kenapa ya kok benci sama saudara? Kenapa ya kok benci sama kita? Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain. Iya, banyak orang membenci saudara, nggak suka sama saudara. Ya terkadang itu bukan karena saudara jahat, terkadang bukan karena saudara sudah melakukan sesuatu yang buruk, tapi kadang-kadang orang melihat apa? Saudara hidupnya kelihatan bahagia. Ketika situasi seperti ini, orang lihat kita bahagia, mereka malah benci. Mereka malah nggak suka. Kenapa ya? Oh ternyata mereka ngelihatnya seakan-akan kita bahagia. Ya. Nah hati-hati hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara ada di medsos, ada di mana gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kadang kita ini terlalu asik memperhatikan sampai kita lupa bahwa kita sering tertipu. Ya. Karena di Instagram, di Facebook, apalagi Bapak Ibu Saudara ya, di TikTok, saudara bisa melihat kok orang-orang kelihatannya semuanya bahagia. Karena memang Bapak Ibu Saudara, kalau di medsos nggak ada orang yang mau menunjukkan kelemahannya, selalu menunjukkan apa? Kelebihannya, dan itu pun kamuflase saudara. Ya. Ada di sini yang foto di sepeda jelek gitu terus begini gitu ya. Ya, nggak ada. Kadang-kadang kita fotonya di mana? Belakangnya mau mobil mewah. Wow, gitu ya. Padahal itu mobil siapa? Mobil orang, rumah orang. Di sini ada yang ngepost makanan pakai teri gitu ya. Gitu doang gitu. Ya ikan asin cepret gitu. Enggak, ya. Yang kita foto adalah makanan yang semuanya komplit gitu loh, baru kita share. Padahal hari-harinya tetap makannya dia biasa. Orang selalu memunculkan sesuatu yang kadang-kadang kita tertipu. Itu semuanya adalah kamuflase Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak perlu lagi lah kita harus nggak suka sama orang. Orang punya pergumulannya masing-masing. Amin. Orang sedang menghadapi kehidupannya masing-masing. Daripada kita nggak suka sama orang, membenci sama orang, ayo kita mulai belajar mengenal siapa? Mengenal Tuhan kita. Amin. Kadang-kadang kita ikut gelisah, ikut benci, ikut iri, ikut nggak tenang gara-gara ngelihat medsos. Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita hadapi, bahwa itu semuanya seringkali menipu kita. Tapi saya ingin yakinkan kalau saudara boleh menyadari adanya Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan dipenuhi dengan ketenangan. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan ketipu. Amin. Percaya Tuhan saja, amin. Kasih tepuk tangannya untuk Tuhan kita yang luar biasa. Jadi bagi orang percaya hari-hari ini, kita harus menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketenangan itu dimulai dengan berdiam di rumah Tuhan. Ya. Nah pada zaman perjanjian lama berdiam di rumah Tuhan itu adalah bagaimana Daud ingin
Bukan cuma sekedar tahu Tuhan dari jauh, mengalami Tuhan dari alam semesta aja, tapi dia ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Nah, buat kita di dalam perjanjian yang baru hari-hari ini, saudara harus sadar, saudara bisa percaya Yesus karena apa? Tuhan hadir dalam hidup saudara. Amin. Roh Kudus datang dalam hidup saudara. Kok saya bisa percaya sama Tuhan Yesus ya? Kok saya jadi orang Kristen ya? Karena tanpa disadari Tuhan yang datang dalam hidup kita. Amin. Gak yakin kayaknya, amin. Iya. Jadi ketika saudara jadi Kristen, kadang-kadang orang berpikir karena saya memilih. Enggak, Tuhan yang pilih saudara. Amin. Sehingga Tuhan ayatnya berkata bahwa bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang sudah pilih kamu. Haleluya. Amin. Jadi saya memikirkan sudah gini orang pilihan. Amin. Haleluya. Iya, biar kita penuh kelemahan, penuh dengan kegagalan, ternyata gini kita dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara tidak menyadari hal ini akan membuat kita akhirnya ragu-ragu terus. Apakah Tuhan sayang sama saya? Apakah Tuhan akan menolong saya? Apakah dalam situasi seperti ini kok kayak dibiarin begitu saja? Tapi ternyata Tuhan punya rencana, udah memilih kita, saudara, untuk menjadikan kita alat sebagai tujuannya. Karena ada tujuan Tuhan ketika saudara dipilih oleh Tuhan, Tuhan taruhkan itu, ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Saya pernah bercerita bagaimana Yusuf, dia nggak ngerti harus bagaimana. Iya, di dalam perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, ya, dia dibuang, dia dijadikan budak, dia masuk penjara, dia sudah melakukan kebenaran, malah masuk penjara. Dunia memang selalu aneh, ya begitu. Yang benar kadang-kadang jadi salah, yang salah tiba-tiba jadi benar. Kita jadi bingung, gitu Bapak Saudara. Ya, tetapi di situ Yusuf tidak mengeluh, dia tidak kecewa, dia juga melakukan segala sesuatu dengan penuh apa? Ketenangan. Dia bekerja di situ, dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Di penjara sekalipun, dia juga berkarakter baik, luar biasa. Sampai dia sadar bahwa ternyata di dalam hidupnya ada tujuan Tuhan. Dia harus ketemu dengan raja yang menguasai wilayah itu, yang akhirnya justru dia diangkat jadi pemimpin. Amin. Menyelamatkan saudaranya yang menganiaya dia, menyelamatkan bangsanya yang saat itu sedang kelaparan. Dalam kondisi seperti itu, dia mulai sadar bahwa ternyata ada tujuan Tuhan. Ketika saudara ada di puncak melihat matahari betapa indahnya, puji Tuhan. Tapi ketika saudara ada di lembah penuh dengan kegagalan, puji benar. Jangan-jangan puji hantu nih, gitu ya. Tetap puji Tuhan. Dalam keterpurukan kita, kelemahan kita, kemiskinan kita, ketidakmampuan kita, ayo tetap belajar puji Tuhan karena kita percaya ada sebuah tujuan. Ya. Jadi hari ini ketika saudara ada di kota saudara, percayalah Tuhan punya tujuan. Ya, saudara mungkin berpikir, waduh saya dibuang jauh nih ke kampung. Nggak usah khawatir, Tuhan punya tujuan. Dimanapun ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara, dia akan mencukupkan semua keperluan saudara. Amin. Iya. Jadi Raja Daud di sini merasa tidak cukup bagi dia untuk mendengar tentang Tuhan. Tidak cukup bagi dia untuk dapat melihat karya Tuhan melalui alam semesta yang ada. Dia ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Buat kita pun kita ingin mengalami Tuhan secara pribadi melalui kebenaran firman. Amin. Sehingga ketika saudara mulai banyak mendengar akan kebenaran firman yang sesungguhnya, maka yang terjadi adalah saudara dikuatkan, saudara diyakinkan bahwa benar ya, ternyata kita ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Orang-orang yang udah dipilih sama Tuhan. Iya, Tuhan itu luar biasa. Ya. Karena kalau enggak, di dalam perjanjian yang lama Bapak Ibu Saudara, orang ketika dia mencari Tuhan, mereka mencarinya dengan kemana-mana gitu. Sampai mereka bisa mengalami Tuhan. Bahkan di masa-masa itu mereka harus melakukan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang seakan-akan nantinya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Ternyata di perjanjian baru ternyata bukan kita yang datang mencari Tuhan, tapi siapa? Tuhan yang datang mencari saudara. Amin. Jadi di pelosok manapun saudara hari ini tinggal, Tuhan datang sama saudara. Yang membuat saudara percaya, Tuhan terima kasih ya.
Aku percaya di dalam situasi kondisi apapun Engkau hadir di dalam kehidupanku. Amin. Bahkan Dia sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi ketika saudara hari ini sedang terpuruk, sedang mengalami begitu banyak pergumulan, ingat Tuhan gak tinggalin saudara. Mungkin saudara udah banyak melakukan kesalahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Hanya kadang-kadang kita gak sadar kalau Tuhan tetap ada mengasihi saudara. Amin. Jadi tolong bangunin saudara di kiri kanannya. Sadar. Iya, bangun. Ya kan? Ya. Jangan ngomel melulu, bangun. Ya, gitu ya. Jangan nggak sadar, bangun. Gitu ya. Ada Tuhan. Amin. Iya. Anak bungsu yang terhilang ngabisin harta orang tua. Iya. Melakukan perbuatan yang jahat mungkin, berdosa mungkin, sampai habis hartanya. Tapi puji Tuhan, dia bisa balik lagi sama bapaknya. Amin. Dan bapaknya menerima dengan sukacita. Dia pikir bapaknya pasti akan marah, bapaknya pasti akan menghukum dia, bapaknya pasti akan menolak dia. Tapi ternyata bapaknya selama ini nungguin dia. Bukan mau ngegebuk, saudara. Tapi mau apa? Mau mengasihi dia. Amin. Memberkati dia kembali. Ya. Bukan untuk menghakimi dia. Kau rasa lu, duit lu habis, jangan gitu. Lu susah, ya kan. Makan ampas babi aja kagak bisa, gitu kan. Pas datang ke rumah gua bau babi lu ya, katanya begitu. Tapi ternyata tuh bapaknya nggak ngomong gitu, saudara. Waktu anaknya mau minta ampun kepada bapaknya nggak mau dengar. Dia langsung apa? Peluk anaknya. Amin. Bapak di surga sangat mas. Mungkin saudara hari ini banyak kesalahan, penuh dengan banyak kelemahan, begitu banyak dosa yang mungkin saudara sudah lakukan. Percayalah, ketika kau datang kepada Bapa memeluk saudara. Dia sedang menantikan saudara. Dia rindu untuk memberkati saudara. Jadi gak usah lagi takut, gak usah lagi khawatir, karena dia Bapa yang baik. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, dia Bapa yang baik. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita sadari, bahwa di perjanjian baru, di dalam keberadaan konteks hari-hari ini, hidup di bawah kasih karunia, itu Tuhan datang sama kita. Sehingga ketika Tuhan hadir dalam hidup kita bukannya kita lagi, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam kita. Wow, dahsyat banget ya. Ini sebuah keberadaan yang luar biasa. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 yang mengatakan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 dikatakan di situ. Iya. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Oke. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara hari-hari ini yang harusnya saudara sadari, hidup saudara bukan saudara lagi, melainkan Kristus hidup dalam hidup saudara. Berarti penyertaannya aja. Ya. Kadang-kadang orang berpikir, ayo datang ke gereja, cari siapa? Cari Tuhan. Padahal Tuhan ada di mana? Ada di hati saudara. Amin. Sehingga kalau saudara datang ke gereja, bukan cari Tuhan, tapi karena saudara merasakan siapa? Merasakan Tuhan. Amin. Ya, kalau datang ke gereja bukan untuk memuaskan kerinduan saudara, ya. Tetapi karena apa? Karena saudara mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Ini hal yang harusnya saudara pahami terus dalam hidup saudara. Sehingga ketika saudara datang ke gereja bukan lagi supaya diberkati, karena saudara sadar Tuhan sudah memberkati saudara. Amin. Saya mau bersorak atas berkat Tuhan. Saya mau mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Di gereja bukan untuk cari ya hal-hal yang lainnya, tapi kita mau mendengar firman Tuhan, mau mengenal Allah lebih dekat lagi. Amin. Sehingga inilah yang menjadi kebaikan-kebaikan yang akan datang terus dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-21-nya berkata di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, aku tidak menolak apa? Kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kita datang bukan karena Bapak Ibu Saudara untuk supaya kita ya merasakan akan keberadaan di mana, wah saya ini udah ibadah nih datang, pasti Tuhan sayang sama saya.
Iya. Tetapi yang sesungguhnya adalah menyadari dalam situasi kondisi apapun Tuhan sudah sayang sama kita. Amin. Iya. Bukan karena saudara ketika saudara baik, Tuhan baik sama saudara. Ketika saudara nggak baik, Tuhan juga nggak baik sama saudara. Tetapi yang sesungguhnya dalam situasi kondisi apapun, bahkan ketika saudara masih berdosa pun, Tuhan baik. Amin. Bahkan Dia sudah menebus saudara bukan ketika saudara lagi baik. Dia menebus saudara mati di atas kayu salib ketika saudara masih berdosa. Amin. Iya dong. Iya. Ini hal yang luar biasa. Iya. Mungkin saudara butuh data. Ya, Roma berapa? 5 ayat yang ke-8. Ya, kita bisa lihat saudara, perhatikan di situ. Jadi di sini ketika bukan saudara lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan, ya gue deh mau mati buat kamu deh. Enggak, saudara. Tapi justru ketika kau masih berdosa, akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa atau berdoa? Berdosa. Amin. Iya, bukan lagi berdoa. Ya, bukan lagi baik-baik saja, tapi ketika saudara dalam kondisi nggak benar, ya, banyak dosa, banyak kesalahan, Yesus mati buat saudara. Wow, ya, Allah kita luar biasa. Ya, jadi jangan sia-siakan. Saya ngukirkan saudara, jangan takut, Allah kita luar biasa. Ya. Wah, luar biasa ya. Ini sebuah keberadaan yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Allah datang untuk kepada saudara bukan karena ketika saudara kepengen dipilih, ya, wah saya udah mempersiapkan diri nih, Allah memilih saya. Enggak. Dalam situasi saudara lagi gimana, lagi galau, lagi ya dalam situasi terpuruk, Tuhan datang sama saudara, ya, Dia mengasihi saudara. Dan ini bukan karena saudara yang lebih dulu mengasihi Dia, tapi karena apa? Karena Dia yang lebih dulu mengasihi saudara. Amin. Saudara malah lagi lupa, nggak tahu kemana, lagi susah, teriak sama Tuhan, lagi diberkati, lupa sama Tuhan, ya gitu. Tapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Iya, jadi saudara nggak usah lagi khawatir dengan situasi kondisi apapun hari-hari ini. Kita datang hanya mau mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Amin. Itu sebagai bukti pernyataan iman kita atas semua kebaikan Tuhan. Ketika saudara sekarang beribadah, melayani, memberi persembahan, itu semua semata-mata karena ucapan syukur kita atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dan saya percaya dengan saudara menyadari hal itu akan berdampak luar biasa dalam hidup saudara. Saudara akan semakin dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Karena keyakinan saudara sudah terfokus dengan kesadaran akan Tuhan. Enggak lagi penuh dengan keraguan, Tuhan tolong apa enggak ya? Nanti toko saya maju apa enggak ya? Usaha saya berhasil apa enggak ya? Ya, gaji saya naik apa enggak ya? Gitu. Kita enggak usah lagi dipenuhi dengan kekhawatiran hal-hal yang seperti itu lagi. Tapi kita dipenuhi dengan keyakinan Allah sudah mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jadi mungkin hari ini tokonya sepi, besok bisa Tuhan berkati. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 menjelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara tentang poin yang luar biasa ini. Supaya saudara benar-benar rest, ya, true rest, ya, mengalami ketenangan yang sesungguhnya, mengalami kedamaian yang sesungguhnya, mengalami istirahat yang sesungguhnya, sehingga tidak ada lagi yang membuat saudara tergoncang, khawatir, ketakutan, ya, yang membuat saudara nggak bisa tidur nyenyak, yang membuat saudara sakit kepala sebelah gitu Bapak Ibu Saudara ya, apalagi kepala seluruhan begitu ya, sebelah aja udah sakit, apalagi semua gitu kan, yang membuat saudara penuh dengan kegelisahan, ya, yang membuat saudara mengambil semua banyak keputusan yang salah. Kenapa? Karena terburu-buru, karena kekhawatiran saudara. Banyak kelemahan, banyak kerugian ketika saudara ada di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ngomong sama orang aja bisa ngomel, ya. Ngambil keputusan aja bisa keputusan yang salah. Kenapa Bapak Saudara? Karena hati kita gelisah, pikiran kita enggak tenang. Tapi ketika saudara tenang, ketika saudara mengalami kedamaian, saudara bisa berpikir dengan lebih luar biasa, ngambil keputusan yang benar,
ngomong aja bisa diatur. Amin. Enggak ngomel-ngomel terus. Ya, enggak ngeluh terus, Bapak Saudara. Enggak ngejelekin ya hal-hal yang lain terus. Amin. Iya, karena hati kita penuh dengan ketenangan. Amin. Makan enggak enak, puji Tuhan. Ini mau ngomel, makanannya ini melulu, ya kan gitu. Enggak enak, ya ini itu. Kenapa lagi ngomel? Dikasih makanan yang paling enak pun ngomel mah pasti enggak enak terus, saudara. Tapi ketika saudara tenang, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, mau makan apapun enak. Amin. Iya dong. Ya, kita penuh dengan ketenangan. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata apa? Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan saudara, Allah yang lebih dulu mengasihi saudara. Makanya ketika saudara merasakan kasih Allah dalam hidup saudara, saudara bisa menyalurkan kasih itu terhadap sesama kita. Amin. Kenapa ada banyak orang nggak bisa mengasihi? Karena belum menikmati kasih Tuhan dalam hidupnya. Ya. Kenapa orang tidak bisa mengampuni orang lain? Karena dia belum merasakan bahwa dosanya sudah diampuni. Ya. Kenapa orang tidak bisa memberi? Bapak bisa kepada orang lain. Jadi orang yang pelitnya luar biasa. Kenapa? Karena dia belum merasa diberkati. Amin. Iya. Ini semua keberadaan yang harusnya kita sadari. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Dia yang lebih dulu, Bapak Ibu Saudara, mengasihi kita. Amin. Dia yang lebih dulu membawa setiap kita untuk menikmati kebaikannya. Nah, kalau saudara tidak merasakan hal ini, yang ada di sini adalah ketidakpercayaan. Kalau Tuhan sanggup memberkati saudara sepanjang perjalanan kehidupan saudara. Jadi hari ini, apapun yang kau alami, tantangan apapun yang kau alami, Tuhan ingin membawa saudara menyadari adanya Tuhan. Daud datang ke baitnya, mencari Tuhannya, berseru kepada Tuhannya. Tetapi di dalam perjanjian baru hari-hari ini, saya ingin beritahu saudara, bukan kita yang datang mencari Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang sudah datang mencari saudara. Kalau saudara hari ini bisa percaya, itu semuanya karena siapa yang sudah datang Tuhan sudah datang sama saudara. Dia hadir dalam hidup saudara. Dia menyatakan dirinya dalam hidup saudara. Di sini Daud melakukan perkara yang luar biasa. Dia mengalami istirahat yang sesungguhnya dengan dia datang kepada Tuhan. Dia terus memandang kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan penyembahan dia kepada Tuhan. Nah, ketika saudara datang ke tempat ini, saudara datang untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara sedang menunjukkan kesadaran saudara ingin menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan itu adalah menundukkan diri kita kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita menundukkan diri kita kepada Tuhan kalau lagi ada kebutuhan. Hari-hari biasanya kira-kira gimana? Haleluya, baik gitu ya. Hari-hari ini kita harus sadar ada Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jadi ketika kita menyembah Tuhan pun setiap saat. Amin. Iya, bangun tidur saudara bisa menyembah Tuhan. Memandang wajah Tuhan artinya menyembah. Daud mengalami hal ini. Tapi sayangnya hari-hari ini gak banyak orang yang setiap saat memandang kepada Tuhan. Karena dia memandangnya kemana? Ada yang memandangnya kepada duit, ada yang memandangnya kepada kesibukannya, ada yang pengen lihat-lihat yang lain. Saudara, dunia menawarkan hal-hal yang lain. Ketika kita memandang hal yang lainnya, Bapak Ibu Saudara, percayalah, apa yang kita pandang itulah yang akan kita kejar. Kalau saudara memandang Tuhan, maka saudara akan mengejar siapa? Mengejar Tuhan. Kalau saudara memandang uang, yang dikejar apa? Uang. Sampai lupa Tuhan. Lupa kesehatan saudara, lupa keluarga saudara, lupa sama anak-anak saudara. Yang suami lupa sama istrinya, yang istri lupa sama suaminya. Kenapa? Yang ngejarnya apa? Uang, saudara.
Boleh nggak kita banyak uang? Boleh. Yang nggak boleh adalah cinta uang. Amin. Iya. Musuh yang terbesar dari Allah adalah cinta akan uang. Karena itu adalah akar daripada segala kejahatan. Jadi hari ini uang, banyak uang itu nggak masalah. Tapi ayo mulai belajar memandang siapa? Tuhan yang memberikan uang dalam kehidupan kita. Amin. Yang memberikan berkat dalam usaha pekerjaan kita. Nah, banyak orang mengejar uang, ya, mengejar akan keberadaan yang dia pikir akan mendatangkan keuntungan. Dia lupa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambah. Kita udah bersusah payah tetap aja enggak kaya. Kenapa? Karena kita salah. Bukan nyari itu Tuhan, tapi kita nyarinya kekayaan. Tapi mulai dibalik hari ini, cari siapa? Tuhan yang bisa memberikan kekayaan. Amin. Jadi saya saya cari Tuhan aja, amin. Tapi jangan lupa buka toko, amin. Iya, jangan lupa juga kerja yang rajin, karena itu adalah bukti ucapan syukur. Kalau sudah diberkati dengan tokomu, sebagai bukti ucapan syukurnya, rawat tokomu dengan baik, amin. Iya, debu di mana-mana mas saya kan gitu ya, dilapi dong, amin. Iya. Pekerjaan suruh rajin dong masuk kerja, amin. Jangan bolos-bolos, karena itu adalah ucapan syukur. Kalau saudara dikasih kesehatan, itu adalah apa? Anugerah. Gimana caranya bersyukur? Rawat kesehatan kita, amin. Tidur jangan begadang terus, amin. Medsos terus, scroll sampai jam 2, scroll sampai lupa ya gitu. Main game terus ya kan gitu. Iya. Magic chess ya gitu. Iya kan. Mainin terus gitu ya sampai lupa jam, udah jam 3 subuh baru di mau regenerasi usus kagak bisa ya kan gitu. Akhirnya ginjal rusak, pankreas rusak. Kenapa? Karena kita lapar lagi. Jam 2 subuh makan, saudara. Lagi lapar ya kali gitu. Akhirnya nggak ada istirahatnya. Ya. Ini bahaya buat kita. Kita tidak mengucap syukur dengan kesehatan kita. Ya, di lingkungan kita di sana, di klaster kita banyak sekarang orang-orang tua lagi olahraga. Ya, jalan pagi. Kalau ditanya, "Wah, tumben nih jalan pagi." "Iya, banyak gula nih." Katanya gitu, saudara. Banyak gula katanya gitu. Iya. Lagi udah banyak gula baru olahraga. Iya kan lagi sakit olahraga ya tambah sakit. Amin. Harusnya kita olahraga lagi sehat. Amin. Iya, olahraga adalah ucapan syukur karena kita sedang menjaga kesehatan kita. Amin. Kalau dikasih mobil baru, puji Tuhan. Bagaimana ucapan syukurnya? Diajak olahraga gitu? Enggak dong, ya dirawat, dicuci bersih, amin. Iya dong, ya ganti oli pada waktunya, amin. Iya, itu ucapan syukurnya, saudara. Jangan dibiarin begitu aja. Nambro itu mobil ya kan berdebu sampai tebal sesenti, kan begitu. Ya nggak pernah ganti oli, kan gitu, sampai hancur ya kan begitu. Ya enggak, ucapan syukurnya kita rawat. Jadi ini situasi yang harus kita pahami. Ya, apakah kita sedang memandang Tuhan? Maka itulah yang akan kita kejar. Dan apa yang kita kejar, itulah yang menguasai hati kita. Amin. Ya. Jadi saudara akan jadi pribadi yang akhirnya ke depan bisa menyadari bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya diberi pekerjaan ini ada tujuan Tuhan. Ketika saya berjumpa dengan orang ini, menikah dengan dia, itu ada tujuan Tuhan. Amin. Jangan menganggap hal-hal seperti itu kebetulan. Amin. Iya dong, saudara. Supaya nanti ke depan nanti saudara bisa dapat menyadari Tuhan ternyata punya tujuan yang luar biasa. Dalam situasi hari-hari ini apapun yang kau sedang alami, mungkin kau lagi terpuruk, percaya aja. Ketika kau sadar akan Tuhan aku percaya satu ketika aku juga akan berada di atas. Amin. Iya. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita diciptakan untuk memandang kemuliaan Tuhan. Tapi kita seringkali mengisi mata kita dengan apa? Yang ada di dalam dunia. Seakan-akan enggak ada Tuhan. Ya, kalau melihat di medsos, waduh, apalagi di TikTok, apa aja kepengen kita beli, saudara. Ya, sampai akhirnya enggak punya duit pun beli.
Sampai akhirnya ya dikasih utang pun jadi, saudara. Padahal kita nggak bisa bayar. Akhirnya kita punya masalah gara-gara mata kita tidak memandang kepada Tuhan. Ya, ayo, saya kira saudara, pandang Tuhan dong. Jangan scroll medsos terus, amin. Nggak ada habis-habisnya, saudara. Ya, penawarannya murah terus. Dulu mobil harganya sekian, sekarang harganya sekian. Waduh, ya. Gitu ya. Apa aja dunia bisa sediain buat kita, memancing kita untuk mengejar itu. Tapi kita harusnya tetap memandang Tuhan. Amin. Karena ketika engkau memandang kepada Tuhan, ada ketenangan. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita tidak akan bisa, saudara, memandang kebaikan Tuhan dalam hidup kita ketika kita memandang kepada hal yang lain. Ya, tapi ayo mulai belajar menyadari hal ini sehingga hal ini akan berdampak luar biasa. Jadi hari ini true rest in Christ, ketenangan, istirahat yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus. Ya, sebagaimana firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi hari-hari ini apapun yang terjadi, yang kau alami, jangan lagi kita terpancing dengan keberadaan dunia. Hiruk pikuk dunia udah terlalu bising, saudara. Ya, orang-orang memandang saudara seperti apa? Kenway, amin. Iya, kita mau mendengar apa kata Tuhan. Karena kalau mendengar apa kata orang, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Kita dijelek-jelekin terus, ya. Kita dibully terus. Kita akhirnya jadi orang yang rendah diri. Akhirnya kita nggak mau melakukan apapun. Ini malu, itu malu. Ini nggak mau, ini ogah. Akhirnya kita nggak punya apa-apa, nggak melakukan apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang pandang diri saudara sebagaimana Tuhan memandang hidup saudara, bukannya saudara lagi. Mereka siapa? Kristus dalam hidup saudara. Dia Allah yang berkuasa, amin. Sehingga saudara bisa melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Saudara bisa berbuat banyak hal sebagaimana yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara. Saudara akan jadi pribadi yang luar biasa. Bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang karena Kristus hadir dalam hidup saudara, amin. Jadi saya tidak akan perpanjang, ini akan jadi berkat buat kita semuanya. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Lalu kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Semuanya diberkati, amin. Iya, kita akan sama-sama nikmati, mengingat semua kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Lagi. Nama Tuhan, saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Yuk kita sama-sama melayani. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu atas kami. Mereka semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran. Sungguh kami menyadari ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kecemasan, ada begitu banyak kegelisahan dalam hati kami. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan ketenangan yang sesungguhnya, istirahat yang sesungguhnya, dan kami percaya itu semuanya kami temukan di dalam Kristus yang sudah menebus segala dosa dan kesalahan kami, yang sudah menyelamatkan hidup kami, sehingga kami hari ini boleh menyadari ketika kami memandang kepada-Mu Tuhan, berserah hanya kepada-Mu, kami boleh melihat campur tangan Tuhan jauh lagi. Terima kasih Bapak, boleh mengingatkan kami tentang keberadaan Tuhan yang luar biasa dan apa yang Mu sudah lakukan bagi kami. Bagaimana tubuh-Mu terpecah dengan begitu banyak penderitaan itu supaya kami dipulihkan. Darah-Mu tercurah dengan begitu banyak keberadaan yang sangat menyakitkan untuk kami boleh diselamatkan. Kami memberkati akan roti, akan anggur yang merupakan tubuh dan darah. Dan sebentar kami makan, kami minum. Kami yakin percaya kebaikan dan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami memberkati di dalam nama Yesus.
Semuanya sudah dapat, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama angkat roti yang merupakan tubuh Kristus yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan terus mengingatkan kepada kita untuk setiap kita boleh menyadari bagaimana tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan supaya kita dipulihkan, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan, karena dosa kita sudah ditanggungkan di dalam keberadaan tubuhnya. Tubuhnya menjadi korban atas semua penebusan hidup kita, sehingga hari ini kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa dipulihkan, dan kita percaya hubungan kita dengan sesama Tuhan sanggup untuk memulihkan. Dan bahkan apapun yang hancur hari-hari dalam hidupmu, Allah sanggup untuk memulihkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita sama-sama makannya dengan penuh ucapan syukur dan rasa terima kasih yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan.
Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru, di bawah kasih karunia-Nya. Sehingga kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena usaha Tuhan yang rela mati bagi kita. Darahnya dicurahkan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan tubuhnya mati di atas kayu salib menanggung segala kutuk-kutuk kita, supaya hari ini kita dimerdekakan, kita diberkati, kita dipulihkan, dan yakinan percaya kita semuanya akan menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama minumnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur atas semua kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib karya-Mu atas hidup kami. Ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ajaib perbuatan, ajaib kasih, ajaib Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas kami umat-Mu. Bahwa kami umat-Mu di tempat ini lebih lagi Bapa, bahwa kami menikmati Engkau lebih lagi, karena kami sadar ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Hidup kami bukannya kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan bila Kristus berkarya dalam hidup kami, menyatakan apapun yang menjadi kerinduannya atas hidup kami, sehingga apa yang menjadi tujuan ilahi-Mu tergenapi dalam hidup setiap kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Oh, ajaib perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhanku. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang sakit dari Tuhan jamah sembuhkan, yang di dalam pergumulan dari Tuhan membuka jalan, yang hari-hari penuh dengan tantangan mari Tuhan bertemu dan satukan. Karena kami yakin dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ajaib perbuatan-Mu atas kami umat-Mu. Haleluya. Semuanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Semuanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Materaikan semua karya-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan sudah menyadarkan kami tentang keberadaan-Mu yang luar biasa. Kami sadar hari ini betapa kami adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semua diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya boleh berdampak luar biasa. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa kami yakin dan percaya ada Tuhan di tengah-tengah keberadaan bangsa ini. Dan Kau rindu terus Tuhan untuk menjaga keberadaan setiap kami. Dan sebab itu kami percaya Kau Allah yang memberkati bangsa kami. Berkati juga kota di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan terus nyata. Kehadiran Tuhan terus Tuhan melingkupi, sehingga kota kami diberkati oleh Tuhan.
Berkati juga gereja Sungai Yordan Jemaat Anugerah di mana kami beribadah. Menjadi sebuah komunitas yang memberkati hidup setiap kami, membangun, menguatkan Tuhan, bahkan menyatakan isi hati Tuhan lebih lagi, sehingga setiap kami boleh mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Lawat kami Tuhan dimanapun kami berada, pakai kami menjadi alat di dalam tangan kasih, sehingga nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas kami. Hari Jumat ini kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan begitu banyak berkat-berkat yang luar biasa. Damai sejahtera, ketenangan daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan melingkupi hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan menolong kau, menghibur, menguatkan engkau, mengarahkan kau pada tujuan ilahinya, sehingga dimanapun kau berada, kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.